Ini pesan dari Rasul SAW kepada kita, wabil khusus kepada yang ada di komplek Angkasa Pura II, Masjid Jami Al-Ikhlas. Kata beliau begini, yang pertama, kunu fid dunya adiyafan. Jadilah kamu di dunia ini ibarat tamu. Pasti kita maklum, yang namanya tamu ini gak bisa ngatur tuan rumah. Yang namanya tamu ini dia harus ngikut yang punya rumah. Jadi kalau kita dunia ini kita jadikan sebagai tamu, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan Allah. Kita menerima apa yang diperintahkan Allah, dan kita tinggalkan apa yang dilarang Allah. Dan hidup kita ini kita gunakan untuk ibadah semata-mata, gitu ya. Ini pesan kita nih. Jadi dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Ibarat tamu. Tamu itu mentoknya seminggu. Kalau seminggu nanti di rumah kita dia 8 hari boleh dia beli sendiri nasinya sendiri, minum sendiri, gitu kan? Dia sama nih. Jadi kita tamu nih Pak. Senang nggak senang, suka nggak suka, kalau emang waktunya udah pulang aja kita Pak. Nggak bertahan. Ya tamu, ya. Makanya kita jangan lewer jadi tamu, hormati kepada yang punya rumah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Yang kedua, wattakhijul masajida buyutan, dan jadikan masjid ini sebagai ibarat rumah kita. Ya kan? Wattakhijul masajida buyutan, jadikan masjid-masjid itu ibarat rumah kita. Makanya ketika masjid dipugar rame-rame kita, ke rumah kita kok. Bila mana masjid bocor, kita bingung nih bocor nih. Semua kita rame-rame memperbaikinya. Rumah kita kok. Ketika masjid butuh karpet, kita rame-rame bikin karpet. Rumah kita kok. Jadi orang yang tinggal di masjid ini berarti dia adalah seperti rumah tinggalnya. Karena Nabi bersabda, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang senang tinggal di masjid, niscaya hatinya dibikin tenang. Ada orang masuk ke masjid gelisah aja itu. Setengah jam duduk nggak kuat. Tapi kalau ngerumpi, ngobrol, duduk, nganggur-nganggur 4 jam dilayanin. Ya, benar nggak? Jadi kalau masjid kayak gelisah banget itu. Jumat aja lihat waktu nih. Kalau udah masuk jam 11 seperempat baru siap-siap. Ya kan? Kita hitung-hitungan gitu. Nggak betah di masjid. Nah, oleh karena itu, jadikan masjid ini ibarat rumah tinggal kita, yang kita tinggal di situ. Kita hidup di situ, baik di situ, ibadah di situ, cari pahala di situ, dan seterusnya. Maka pergilah ke masjid selagi kita masih bisa berjalan atau berdiri. Pada suatu ketika nanti kita ke masjid nggak pakai jalan lagi, pakai digotong. Dan sop kita ada paling pertama, sopnya tuh. Ya, benar nggak? Kiai ustadz di belakang. Itu. Nah, pergilah ke masjid, ya, selagi bisa berjalan. Nanti kita digotong di masjid. Masya Allah. Sop kita ada di depan sekali itu. Kita ke masjid, ya, dari muda sampai tua. Ke masjid dari muda sampai tua. Jangan ke masjid nungguin tua. Kita ke masjid dari sekarang sampai mati. Jangan ke masjid nungguin mati. Ya, ya. Begitu mati baru ke masjid. Dua. Ya kan? Dulu nggak pernah ke masjid. Orang yang di hatinya mu'alaq, ta'alik, mu'alaq cinta masjid, walaupun masjid jauh, dekat dihampiri. Orang yang hatinya jauh dengan masjid, walaupun dekat, berendeng dengan masjid, susah untuk berangkat ke masjid. Betul nggak? Iya. Ya, alhamdulillah kita ini orang-orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lenggangnya gampang ke masjidnya, maka disuruh lagi. Ya. Subuhnya kita jalan bareng-bareng. Maghribnya kita habis maghrib langsung ngaji. Luar biasa ini. Ini kita apalagi sekarang ini, ya kita anggap
kita ini udah lanjut dah ya. Lanjut dah. Kalau istilah padi udah kuning semua. Kuning. Kalau kuning diapain? dipanen gitu kan. Iya, begitu ada begitu. Jadi supaya kita ini lebih greget ke masjid, lebih mantap ke masjid gitu kan. Masya Allah. Ya. Jadi yang pertama tadi jadikan dunia ibarat tamu, yang kedua jadikan masjid ibarat rumah kita, rumah tinggal. Wa awidu qulubakum arriqah. Biasakan yang kedua, biasakan hatimu ini punya sifat baik. Hati kita ini jangan sampai liar. Hati ini jadi baik. Gak mungkin hati baik kalau tanpa dekat kepada Allah. Gak mungkin orang baik tanpa dekat dengan Allah, dekat ulama, biasa ngaji, biasa taklim. Orang yang dekat taklim, yang dekat Allah, insya Allah hatinya lunak. Betul. Batu yang keras jadi bolong, kena tetesan air yang nggak berhenti. Hati manusia yang keras, insya Allah dapat lunak apabila dia mendengar nasihat, mau izoh yang baik. Betul kan? Oh ya, meresap, mantap gitu kan. Wala takhtalif, yang keempat, bikumul ahwa. Jangan kamu mengikuti nafsu. Ini kita diperintahkan jangan mengikuti nafsu. Bab nafsu itu, masya Allah. An-nafsu katifli. Nafsu itu ibarat anak kecil. Insabba ala-dha, bila kau biarkan menyusu, dia akan tetap menyusu. Jadi nafsu itu ibarat bayi yang masih kecil. Bila mana kamu sapi, dia akan berhenti. Dan bila mana kamu biarkan, dia akan tetap menyusu. Maka kita sapi hati kita itu. Ya kan? Alhamdulillah, dengan adanya kita taklim, walaupun hanya mustami'in, mendengerin, ada manfaatnya. Yang kelima, tabnun mala taskunun. Kamu banyak ngebangun, apalagi orang kaya. Orang kaya nih, tabnun mala taskunun. Kamu bangun sono hotel ono, puncak sono, mala taskunun, semuanya kamu tidak tinggalin tuh. Semuanya dibangun mewah. Yang ditinggalin mana? Cuma satu kamar. Ya. Makanya itu kita jangan irian kalau orang bikin rumah banyak, jangan irian. Ini ditempatin satu kamar, Pak. Satu kamar bukan bini kita. Betul. Rumah banyak di puncak di mana-mana tuh. Ya kan? Tuh orang kaya tuh bikin rumah, ya kan. Tidurnya mah Pak sama kita, Pak, di lantai. Kita nggak tahu aja. Bahkan beratan dia pikiran sama kita mah. Kita mah tenang, ya kan? Nah, itu yang keempat, yang kelima tuh. Yang kelima, yang keenam, tajma'un malataskunun. Kamu kumpulkan tuh harta halal, harta korupsi. Malah semuanya kamu tidak makan tuh. Apa ada orang kaya makannya satu kali makan 2 gantang? Sama kan sepiring? Nah, orang miskin kalau makan berapa? Sepiring kenyang. Orang kaya sepiring, Pak. Minum segelas. Orang miskin segelas. Kalau pagi-pagi nongkrong di WC, apa bedanya, Pak? Sama aja sama kita. Ya kan? Dia kumpulkan tuh banyak tuh. Tapi semua itu dia nggak makan, ya kan? Nggak dimakan sama dia. Itu keserakahan manusia, Pak. Nah, orang kalau udah serakah, masya Allah. Kita ingat korun aja kan dulu pagi makan, sore kagak, sore makan, pagi kagak. Minta doa kepada Musa, dikasih doa. Ya, lenyap dia kan. Dia jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ini penting banget bagi kita. Ini nasihat penting bagi Rasulullah SAW. Waktu amaluna malah tudrikun, yang ketujuh. Kamu banyak rencana. Kamu banyak bikin rencana ini, planning ini, tapi malah tudrikun kamu nggak sampai, keburu mati. Ya, nggak mentok gitu apa yang kita perlu. Wah, kalau kita kejar itu nggak bisa. Tu amalun malah tudrikun. Kamu berencana, kamu punya planning ini. Tahun besok bangun ini,
Tahun besok bangun ini, belum sampai tahunnya ada lolos. Nah ini jadi pikiran kita, renungan kita ini. Renungan kita semua. Mudah-mudahan hamba Allah yang berada di Masjid Jami Al-Yasin diberikan ketenangan hidup. Insya Allah kalau tenang, hidup kita bahagia. Ya kan? Makanya ada doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumrati al-masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, dan kumpulkan saya bersama orang miskin. Ini hadis jangan ditelan mentah-mentah. Kalau begitu berarti umat Islam boleh miskin. Enggak, Nabi nggak mengatakan miskin. Kata-kata miskin di sini, ya Allah, hidupkan saya ini dengan penuh ketawaduan. Tawadu, merendah diri. Hidupkan saya, ya Allah, penuh rendah diri. Kalau rendah diri artinya pemberian Allah diterima. Dia mengikuti petunjuk Allah. Hidupkan saya, ya Allah, sebagai orang yang tawadu, yang fakir, butuh dengan pertolongan Allah. Itu bukan miskin harta. Nanti terjemahannya kalau terjemahkan sembarangan, ya Allah, hidupkan saya orang miskin. Mana mungkin kita pergi aja pakai duit, di mobil pakai duit, di rumah pakai duit, ya kan? Itu terjemahannya Pak hadis Pak. Ya jangan dimakan mentah-mentah Pak hadis. Itu ada hadis yang Allah Maha miskin, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Itu terjemahannya jangan begitu terjemahannya. Itu terjemah khadi'in, artinya orang merendah, tawadu. Orang kalau tawadu, kayak bapak-bapak nih, walaupun punya rezeki, dia ibadah, tawadu namanya. Tawadu, tetap dia ibadah, tawadu. Gitu. Ya kan? Hidupkan kami miskin, matikan kami miskin, matikan kami ya Allah, saya butuh dengan pertolonganmu ya Allah, gitu kan. Pertolongan Allah, selamatkan neraka, selamat sisa kubur, ya kan? Itu kan masih. Dan kumpulkan saya nanti bersama orang-orang yang miskin, artinya orang-orang yang tawadu, ulama-ulama, salafus soleh, itu maksudnya. Itu dengarkan hadis itu, pernah dengarkan hadisnya? Iya. Tapi ada yang menerjemahkan polos saja begitu. Waduh, celaka. Berarti umat Islam dikasih bodoh, suruh miskin. Ya, jangan, salah. Jadi umat Islam juga harus kaya. Dia punya, ya kan? Kalau orang Islam kaya, insya Allah bikin apa enak, gitu. Bikin madrasah enak, segala macam dan seterusnya. Mudah-mudahan berkah, ya kan? Itu pesan Rasul SAW yang saya sampaikan di Muqaddimah. Mudah-mudahan menjadi bekal kita. Amin ya rabbal alamin.